Halo semuanya, pernah gak sih kalian mau jadi imam sholat tapi gak percaya diri sama bacaan Al-Fatihahnya? Atau kalian ingin belajar tajwid tapi pusing dan gak ada waktu untuk menghafal hukum dasarnya? Jika itu adalah kalian, jangan khawatir, karena video ini akan memberi solusinya. Yuk belajar tajwid dengan surat Al-Fatihah. Agar lebih mudah, yuk kita kelompokkan dulu. Pertama ada kelompok A. Kelompok A ini sebut saja kelompok si depan, karena isinya terdiri dari huruf-huruf yang cara bacanya ditentukan oleh huruf setelahnya. Nah, ada apa aja sih? Pertama, ada nun mati, ada mim mati, dan juga alif lam. Cara bacanya bermacam-macam. Ada yang dibaca jelas sesuai dengan hurufnya, ada juga yang dibaca dimasukkan ke huruf setelahnya. Bahkan ada yang dibaca samar-samar, mendekati huruf setelahnya. Jadi kalau misalnya kita bertemu nanti ketika baca Quran dengan 3 huruf ini, nun mati, mim mati, alif lam, yang harus dilakukan adalah melihat huruf setelahnya. Lalu kelompok kedua, kelompok B, sebut saja kelompok si tanda. Karena huruf-hurufnya selalu berubah bunyinya tergantung dengan tanda dalam huruf tersebut atau huruf sebelumnya. Nah, ada apa aja sih? Pertama, ada nun dan mim, khususnya ketika bertasydid. Mereka harus dibaca dengung atau hukumnya istilahnya gunnah. Berbeda dengan huruf bertasydid lainnya. Ada juga qalqalah. Huruf-huruf qalqalah itu ada ba, jim, dal, po, dan kof. Biar lebih mudah ingat saja baju di toko. Nah, huruf-huruf ini dalam keadaan sukun harus dipantulkan. Ada juga yang ketiga, itu huruf ro dan lafaz jalalah. Itu diantara dibaca tebal atau tafkhim dan tipis atau tarkik. Itu menyesuaikan dengan tanda atau harokat huruf tersebut atau huruf sebelumnya. Nah, kelompok C atau yang terakhir adalah huruf yang selalu membuat huruf sebelumnya jadi panjang. Jadi sebut saja si panjang. Ada apa aja sih di kelompok C? Ada 3 juga. Ada alif mati, ada wawu mati, dan juga ya mati. Hukum tajwid ketika ada huruf-huruf ini selalu bernama hukum mad. Tapi ingat, mad itu tidak hanya satu. Yang jelas, semuanya harus dibaca panjang. Nah, sebelum mempelajari surat Al-Fatihah, kita cari tahu dulu yuk kenapa sih harus surat Al-Fatihah yang jadi studi surahnya. Jadi, selain merupakan surat pertama di Al-Quran dan memiliki doa yang utama, Al-Fatihah juga merupakan salah satu rukun sholat loh. Menurut hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sah sholat bagi siapa saja yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Pasti gak mau kan sholatnya tidak sah? Maka dari itu, yuk kita pelajari tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lafaz jalalah yang dibaca tipis karena sebelumnya adalah huruf yang berharokat kasroh. Disebutnya tarkik. Jadi bacanya Bismillah. Lanjut, Ar-Rahman. Ada alif lam, lalu ro. Ini adalah alif lam syamsiyah, karena ro merupakan salah satu huruf alif lam syamsiyah. Dibacanya harus dimasukkan ke huruf setelahnya, karena alif lam syamsiyah juga namanya adalah izgham syamsi, yang artinya dimasukkan, izgham. Ar-Rahman, bukan Al-Rahman. Nah, biasanya alif lam syamsiyah tandanya itu bertasydid. Lalu ada juga mim yang dihadapkan dengan alif sukun di atasnya. Ar-Rahman, itu harus dibaca panjang. Namanya mad tabi'i. Jadi, Ar-Rahman. Lalu, Ar-Rahim. Ini seperti tadi dibacanya dimasukkan, yaitu alif lam syamsiyah. Ar-Rahim. Di sini ada mad tabi'i, tapi karena waqaf, jadi namanya mad aridli sukun. Mad aridli sukun adalah mad yang setelahnya ada huruf disukunkan karena waqaf atau berhenti.
Lanjut, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ada alif lam, tapi tandanya bukan tasdid, berarti alif lam komariah atau izhar komari. Dibacanya harus jelas. Alhamdu, lamnya harus jelas dan tidak dimasukkan. Alhamdulillah, lillah seperti tadi yaitu tarkik, karena sebelum lafaz Allah itu ada huruf dengan kasroh. Lanjut, al-alamin itu sama alif lam dengan tandanya sukun, itu berarti harus dibaca jelas. Al-alamin, Rabbil alamin. Ada ain di atasnya alif, berarti dibaca panjang. Alamin. Seperti tadi, min itu mad aridli sukun, karena mad yang setelahnya disukunkan karena wakof. Lanjut, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini seperti ayat pertama, jadi tidak perlu dijelaskan. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut, Maliki Yaumiddin. Maliki, mad tabi'i dibaca panjang. Yaumi. Yaumi ini namanya mad layin, karena huruf fathah menghadapi waw sukun atau iya sukun. Jadi dibaca yaumi. Maliki Yaumiddin. Ad-din sama alif lam syamsiyah dan terakhirnya mad aridli sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, iya mad tabi'i, wa iyyaka juga mad tabi'i. Nasta'in itu mad aridli sukun. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirata itu alif lam syamsiyah, tandanya tadi bertasydid. Al-mustaqim. Al itu alif lam qamariyah, tandanya ada lam suk. Siratal mustaqim itu mad aridli sukun. Lanjut, siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina alif lam syamsiyah, an'amta alaihim. Him itu adalah izhar syafawi, karena mim mati menghadapi gho. Gho adalah salah satu huruf izhar syafawi. Izhar syafawi harus dibaca jelas. Alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini ada yang baru, yaitu didolin. Itu adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Apa itu? Itu adalah mad yang setelahnya ada huruf bertasydid dalam satu kalimat. Panjangnya itu sekitar 3 alif atau 5-6 ketukan. Waladdallin. Itu ada juga mad aridli sukun karena di akhir ayat atau karena wakof. Menurut saya video ini sangatlah berguna, sangatlah bermanfaat. Karena apa? Di generasi yang milenial saat ini, saya mengakui bahwasannya pasti banyak sekali anak-anak muda atau anak-anak kecil yang saat ini sangatlah krisis dalam memahami ilmu tajwid. Bahkan di sini saya sangat tertarik sekali karena apa, yang contoh atau objek dari tajwid itunya sendiri dicontohkan dalam surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah yang kita ketahui itu kan menjadi salah satu syarat sah dalam melakukan ibadah sholat, dimana ya berarti ini sangatlah berguna bagi menurut saya, dikarenakan ya Al-Fatihah dikaitkan dengan Al-Fatihah, sehingga orang yang menonton video ini nantinya bisa langsung mempraktekkan. Dengan misalkan ketika dia sedang sholat, dia langsung bisa mempraktekkan, dia langsung bisa akhirnya melantunkan atau membacakan ayat Al-Fatihah ketika sholat dengan baik dan benar, panjang pendeknya benar gitu kan, tajwidnya benar, sehingga itu akan menjadikan sebuah kekhusyuan dalam sholat, sehingga ini sangat bermanfaat menurut saya. Saya mengapresiasi sekali karena itu adalah sangat baik ya, dan juga
akan sangat bermanfaat, bahkan dengan metode yang sangat menarik dan mudah disimak oleh semua lapisan. Dan video itu layak untuk disebarkan kepada yang lain melalui YouTube karena sangat simpel sekali dan sangat praktis ya, sehingga semua kalangan dari anak kecil sampai yang dewasa pun itu akan lebih mudah memahaminya tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, yaitu sesuai dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf. Itulah mungkin sebagai